Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Mulai Dari Nol. Oke, seperti yang udah gue bilang di video sebelumnya, kalau kita akan bikin manajemen akses untuk multi level user di Laravel ya. Oke, nah sekarang kita mau mulai untuk step-step pembuatan ini ya teman-teman ya. Oke, step pertama kita harus siapin struktur tabelnya ya. Nah, jadi kurang lebih nanti struktur table kita seperti ini. Oke, jadi kita punya tambahan table level user, kemudian menu, kemudian table aksesnya itu sendiri, dan kita akan tambah satu field di table user, dimana akan ada foreign key yang terhubung ke level user ya. Nah, kemudian juga di akses ini akan punya relasi atau terhubung ke table menu dan level user. Jadi kayak gini kurang lebih ya teman-teman ya. Oke, jadi sekarang kita akan buat struktur tabelnya. Di sini kita pakai migration ya teman-teman ya. Oke, jadi kita akan buat dulu migrationnya, php artisan make migration. Kita akan buat migration namanya create. Pertama kita buat si ininya dulu ya, level user. Jadi teman-teman kalau setting struktur diusahain ini yang jadi apa ya, jadi induk tabelnya ini di create nya duluan ya teman-teman ya. Ini kan banyak yang refer ke level user ya. Nah, ini jadi kita buat duluan. Create level users underscore table. php artisan make migration create level user table. Oke, kita buka create level user table. Create level user table. Oke, kita buat di udah bener ya, create level users. Oke, nah kita akan buat di sini, kita bikin tambahin satu field aja deh ya, datanya karakter karena nggak akan panjang-panjang. Di sini untuk nama level user kita kasih nama level user aja. Di sini lengthnya kita set jadi 20. Oke, untuk downnya kita buang lagi berarti ya. Oke, kemudian kita buat lagi untuk table menu ya. Kita kedua bikin table menu aja nih, php kita di sini php artisan make migration create menu underscore table. Kita akan buat table menu. Oke, kita buka menu underscore table. Nah, oke, jadi kita akan punya field nama menu, string table, tipe datanya karakter. Di sini 50, namanya nama menu lengthnya 50. Oke, kemudian kita punya lagi ini 6 itu level user ya, bukan level user, level menu. Di sini kita kasih tipe datanya 6. Di sini level menu. Nah, kalau 6 itu kita pakai array ya, tampungnya ya. Di sini tadi level menu itu rencananya kita mau buat ada yang namanya master menu dan sub menu. Jadi kayak gini teman-teman ya, kurang lebih ya, php artisan serve. Kita bikin gambaran atau yang sini aja nih, refresh. Nah, jadi
Kalau kayak di sini contoh ini ya, master data ini adalah master menu, dan divisi dan tab navigation ini kita sebut sebagai sub menu. Oke, jadi kayak gitu teman-teman ya. Ini master menu, jadi menu itu nanti ada jenisnya, ini master menu atau sub menu, atau jangan master deh, main menu gitu ya, menu utama. Ini main menu, ini sub menu, ini menu utamanya, ini sub menunya. Oke. Nah, kemudian kita perlu lagi untuk kita contek dulu master menu. Master menu itu integer aja ya, kita bikin bukan integer ya, integer. Oke, integer master menu. Oke, jadi master menu itu, jadi si sub menu ini akan punya ID dari master menu ini. Jadi disimpan nih, master menunya adalah ID dari si master data ini ya. Jadi kayak gitu teman-teman ya, caranya nanti. Kemudian setelah itu URL, ini kita buat naruh URL-nya, ini string deh ya. (250), takutnya ini panjang. Apa namanya, URL ini baru lainnya 250. Oke, lanjut. Icon ini kita pakainya karakter aja. Ini icon taruhlah 30 lah ya. Ini berapa sih, 50. Kita ikutin aja desain tabelnya ya. Oke, kemudian aktif ini pakai 6 ya. Kita copy aja dari yang sini ya, pindahin di sini namanya aktif. Di sini aktifnya yes atau enggak no. Oke, nomor urut. Jadi ini tujuannya aktif, kalau menunya udah nggak kepake nanti kita bisa nonaktifkan. Kemudian nomor urut kita pakai ini integer, kita pindahin ke bawah. Nomor urut. Jadi nomor urut ini istilahnya untuk kita ngurutin menunya, mana yang akan duluan gitu ya, buat order ya teman-teman ya. Oke, kayaknya udah nih ya. Oke, untuk urusan menu sudah. Kurang apa ya, karakter, nama menu, icon, URL-nya. Ini kita ada yang perlu tambahin nullable nih, kayak di icon, biar dia bisa null ya, karena ya yang ada iconnya ini cuman si master menunya. Tapi kalau kita nggak kasih nullable dia error. Apa aja yang perlu kita kasih nullable? URL ya, URL juga kita perlu kasih nullable nih, URL. Nah, nullable. Oke. Karena kayak si master menu juga dia nggak punya URL ya. Kemudian ini kita set deh defaultnya ya. Jadi saat pertama input kita set defaultnya dia y gitu ya. Ini defaultnya kita set dia sebagai sub menu ya, karena akan lebih banyak sub menu ketimbang main menu nih. Oke, cukup. Selanjutnya kita butuh table. Kita tambahin
apa namanya, foreign key, atau kita tambahin field, kemudian kita tambahin foreign key yang terhubung ke level user gitu ya istilahnya. Kita buat lagi migrationnya, PHP artisan make migration, namanya add level user to users table. Kita mau nambahin level user ke table user gitu ya. Oke, kita buka add level user to user table. Oke. Nah, di sini kita akan table user. Nah, di sini kita akan buat string table. Nah, karena ini akan terhubung dengan ini, jadi kita bikin pakai unsigned big integer, kita hubungkan dengan level user ID. Kita buat level user ID ya, ini dengan unsigned, kemudian defaultnya kita set nilainya adalah 1 level user ID, kemudian kita taruhnya dia sesudah kita taruh sesudah username deh ya, sini ya level username, after ya, after username. Oke, jangan lupa titik koma. Kemudian kita tambahin foreign key di sini, table foreign key-nya adalah level user ID, kemudian referensinya ke ID dari mana? ID dari table on level users. Oke, jadi ini kita relasikan berdasarkan level user ID, terrelasikan ke ID yang dimiliki oleh level users gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk down-nya jangan lupa kita buang juga nih si foreign key-nya, drop foreign, ini namanya users level user ID underscore foreign. Jadi kita drop foreign key ini saat ke generate, ini nama foreign key-nya akan seperti ini teman-teman ya. Pertama nama tabelnya, nama tabel ini, kemudian nama foreign key apa, field foreign key-nya apa, kemudian underscore foreign. Oke, kemudian kita drop deh kolomnya, table drop kolom apa yang mau kita drop, level user ID. Sip, kita simpan. Ini sudah. Terakhir kita tinggal tambahin untuk akses teman-teman ya. Kita buat lagi nih PHP artisan make migration create access underscore table, udah tentu ya. Oke, sini kita tambahin level user ID string table, karena ini berelasi kita kasih unsigned big integer, namanya menu level user underscore ID. Oke,
kemudian kita relasikan table foreign level user ID referensi ke ID dari table on, tabelnya apa tadi, level users. Oke, kita intip. Jadi gini teman-teman ya, ini si level user ID ini kan kita relasikan ke sama nih ya, ke level user ID, ini juga ke level user dengan field yang namanya ID. Oke, jadi dua ini kita yang pertama kita buat level user ID dan kita relasikan. Oke, kemudian kita copy aja dia. Di sini namanya menu ID. Menu ID foreign key menu ID, referensi ID, di sini menu. Tadi kan kita udah buat tabel menunya nih. Ya, kita referensi ke ID menu ini. Menu. Oke. Kemudian nah, kita butuh ini nih. Akses ini untuk ini si user bisa ngakses menu yang kita tentuin enggak gitu kan. Kemudian tambah, setelah dia bisa ngakses, dia bisa, kalau akses itu istilah hampir mirip atau sama kayak dia bisa nge-view data gitu ya. Bisa lihat list data. Nah, kayak contohnya saat dia punya akses, nah dia bisa lihat data ini nih. Kemudian untuk tambah data, kalau dia nggak punya akses ini nggak nampil, kalau dia nggak bisa edit ini nggak nampil, dan juga seterusnya, delete juga ya. Atau nanti kalau ada print ini bisa kita tambahin, dia bisa ngeprint atau enggak gitu ya. Oke, jadi kita buat di sini table integer aja ya, namanya akses titik koma dulu, kita akan copy ke 4 akses tambah di sini edit, kemudian hapus, atau kita tambahin print ya. Nggak usah deh teman-teman, kalau mau tambahin print gitu ya bisa. Ini kita standar dulu aja 4. Oke, untuk downnya udah ya, drop if access access, kalau ada table access di drop ya. Ini saat kita rollback migrationnya. Oke, sekarang coba kita jalanin ya migrationnya, mudah-mudahan nggak ada error nih. php artisan make deh migrate, bismillahirrahmanirrahim. Ada error teman-teman ya, coba kita perhatiin. Cannot add or update a child row foreign key constant files. Oke. Jadi ini karena kita udah punya ini nih ya teman-teman ya, recordnya. Mana kalau ini kita rollback dulu deh ya, migrate rollback. Coba kita lihat dulu di migration kita, migration. Nah, ini kita rollback aja. Oke, biar balik lagi ke statement awal. Ini level usernya nggak hilang pas ini. Ini kita buang dulu ya, manual ya. Relasinya, ini nggak berhasil juga dia buat relasinya. Ini kita buang dulu. Sorry. Kita drop aja nih. Pancing ya, salah ngeklik. Oke, kita buang. Kemudian untuk level user enggak ya, udah cukup ya. Nah, ini kita trunket aja nih. Nah, kita trunket aja biar dia nggak error ya. Nah, karena di situ kan tadi ada otomatis ke isi1, tapi untuk table si relasinya nggak ada tuh level usernya kan, jadi error dia. Nah, aman, nggak ada error. Coba kita refresh. Level user ID, kalau lihat strukturnya dia udah
udah berelasi ya. User underscore level user underscore ID foreign. User underscore level user ID underscore foreign, bener kan? Nah, benar ya teman-teman ya. Oke, untuk urusan struktur table kita sudah. Sekarang kita coba masukin data dummy-nya yuk. Jadi biar ada datanya nih. Kayak si table user nih, kita buat ada datanya. Nah, tapi kita harus buatnya berurutan juga nih. Kita buat dari level user ya. Sini gua clear dulu. Clear. PHP artisan make seeder. Namanya level user seeder, kita kasih nama gitu aja ya, level user seeder. Oke, ini sih bebas ya nama sih sebenarnya, cuma biar nyambung aja kita buat seedernya untuk table level user gitu ya, level user seeder. Oke, kita buka level users seeder. Level user seeder. Oke, kita buat di sini. Kita akan masukin tiga deh ya, 3 data ya. Sini kita pakai query builder aja. Kita import dulu. Jadi teman-teman kalau yang belum install PHP IntelliPeasant, install dulu ya, jadi biar bisa langsung import kayak gini teman-teman ya. Itu cari aja PHP IntelliPeasant di sini. Nah, IntelliPeasant pokoknya ini install nih 2 nih ya, IntelliPeasant sama IntelliPeasant. Oke, balik lagi ke sini, kita akan insert ke table level users. Insert, kita insertnya kan lebih dari 1 sekalian nih, jadi kita pakai gini teman-teman ya, titik koma dulu nih biar nggak ada merah-merahnya. Oke, di sini kita bikin, tadi kan kita punya field yang namanya nama level user ya, nama level user. Oke, nah ini kita buat level usernya. Nah, ini berarti record pertama ya, 1 itu kita set sebagai admin ya. Oke, kemudian kita 3 ya. Ini kan payroll, biasanya hubungannya sama HRD. Kemudian kalau misalkan HRD itu punya staff, dia bantuin, kita mau bedain level usernya, kita buat aja di sini HRD staff. Oke, sip. 3 ini untuk level user. Kemudian kita tambahin menu. Ini coba kita jalanin ya. PHP artisan db seed. Oh, ada error. Check this out. Level user seeder does not access. Level user seeder does not access. Kenapa does not access? Dia baca table apa sih ini? Class level user seeder.
Apple user seeder. Ini ngarahnya ke situ. Ini coba kita buang dulu ya. Apple user seeder gini, namanya juga kita rename. Coba kalau kayak gini ya teman-teman ya. Ada error juga. What's going on? Database. Oh, ini bener ya. Database seeder package db. Tar. Atau mungkin kita video ini sampai di struktur dulu aja deh ya untuk data dummy-nya. Nanti kita lanjut di video selanjutnya aja teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Gua pamit diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tungguin ya video selanjutnya ya.